Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, kenapa kita sudah bekerja dari pagi sampai malam, tubuh lelah, pikiran terkuras, tetapi kehidupan terasa berjalan di tempat? Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat jauh lebih santai, tidak tampak terburu-buru, tidak tampak kelelahan, namun uang mereka seperti terus mengalir. Apakah kita satu-satunya yang merasakan ini? Ternyata tidak. Ada begitu banyak orang di dunia, termasuk di sekitar kita, yang bekerja sangat keras, banting tulang ke sana kemari, tetapi tetap kesulitan secara finansial. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya seringkali tidak nyaman untuk didengar. Mengapa kerja keras saja tidak cukup untuk mengubah kehidupan? Mari kita bahas dengan jujur, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami realitas yang sering tidak pernah diajarkan kepada kita. Pertama, kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Kerja keras memang penting, tetapi kerja keras saja tidak otomatis menghasilkan kekayaan. Banyak orang hidup dengan keyakinan sederhana. Kalau aku bekerja lebih lama, lebih rajin, lebih capek, suatu hari aku pasti berhasil. Keyakinan itu terdengar masuk akal. Tetapi dalam sistem ekonomi modern, kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena di dunia hari ini, nilai kerja tidak diukur dari seberapa capek kita bekerja. Nilai kerja diukur dari dampak yang kita hasilkan. Coba kita lihat contoh yang sangat sederhana. Bayangkan seseorang yang bekerja di toko bangunan. Setiap hari dia datang sejak pagi, mengangkat semen, pasir, besi, dan berbagai material berat, bekerja di bawah panas matahari. Tenaganya terkuras setiap hari. Tidak ada yang meragukan bahwa itu adalah kerja keras yang nyata, tetapi penghasilannya tetap terbatas. Mengapa? Karena pekerjaannya dibayar berdasarkan waktu dan tenaga. Ia dibayar per hari, kadang per jam. Artinya, satu-satunya cara untuk menambah penghasilan adalah menambah waktu kerja. Jika ia berhenti bekerja, penghasilannya juga berhenti. Inilah yang disebut pekerjaan tanpa leverage. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang membuat sebuah aplikasi sederhana, atau menulis sebuah buku digital, atau membuat kursus online. Ia mungkin bekerja keras selama beberapa hari, atau beberapa minggu. Tetapi setelah karya itu selesai, produk tersebut bisa dijual ribuan bahkan jutaan kali. Satu karya, banyak pembeli, satu usaha, berkali-kali hasil. Disinilah muncul konsep yang sering disebut leverage atau pengungkit, kerja yang sama, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Namun masalahnya bukan hanya soal jenis pekerjaan, masalah yang lebih dalam adalah pola pikir. Banyak orang bekerja keras dalam rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Hari demi hari melakukan hal yang sama. Tetapi mereka tidak pernah belajar keterampilan baru. Tidak pernah mencoba cara yang berbeda. Tidak pernah mengembangkan diri. Bukan karena mereka malas, seringkali justru karena mereka terlalu sibuk bekerja. Ironisnya, banyak orang terjebak dalam siklus kerja keras yang tidak memberi ruang untuk berkembang. Akhirnya kehidupan terasa stagnan. Ada juga keyakinan yang sering kita dengar, yang penting kerja keras dulu, soal rezeki nanti juga ada yang ngatur. Kalimat ini tidak sepenuhnya salah, tetapi seringkali kalimat itu dipahami secara pasif. Seolah-olah kehidupan akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha untuk meningkatkan nilai diri. Padahal dunia terus berubah. Teknologi berkembang sangat cepat. Keterampilan yang bernilai hari ini bisa menjadi usang besok. Jika kita tidak terus belajar, maka secara perlahan kita tertinggal. Ada juga orang yang percaya bahwa kesetiaan kepada perusahaan akan otomatis membawa kesejahteraan. Aku akan tetap di sini. Aku loyal, aku kerja keras. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah nilai yang kita miliki juga ikut berkembang? Jika kemampuan kita tetap sama selama bertahun-tahun, maka nilai kita di pasar kerja juga akan tetap sama. Kita mungkin sangat setia. Tetapi jika keterampilan kita tidak bertambah, maka penghasilan kita juga sulit bertambah. Tanpa sadar, kita bisa menghabiskan hidup untuk membangun mimpi orang lain, sementara mimpi kita sendiri tidak pernah sempat dibangun. Coba kita tanyakan dengan jujur pada diri sendiri, apakah kerja keras yang kita lakukan hari ini membuat kita bertumbuh, atau hanya membuat kita sibuk? Karena kenyataannya, banyak orang terlihat sangat sibuk, tetapi tidak benar-benar produktif. Mereka bekerja sepanjang hari, namun hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya,
Mengapa banyak orang kaya terlihat jauh lebih santai? Apakah mereka tidak bekerja keras? Jawabannya tidak sesederhana itu. Banyak orang kaya pernah bekerja sangat keras, tetapi kerja keras mereka difokuskan pada membangun sistem. Mereka membangun bisnis, mereka memiliki aset, mereka berinvestasi. Artinya, mereka tidak hanya menjual waktu mereka. Mereka membangun sesuatu yang bisa terus menghasilkan bahkan ketika mereka tidak bekerja. Contoh sederhananya, sebagian orang bekerja keras setiap hari untuk membayar cicilan mobil. Tetapi ada orang yang membeli mobil dari hasil sewa properti, atau dari dividen investasi, atau dari bisnis yang berjalan otomatis. Yang satu bekerja terus untuk mendapatkan uang, yang satu membangun sistem agar uang bekerja untuk mereka. Di titik ini kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi, seberapa keras kita bekerja, tetapi, seberapa cerdas kita membangun sistem dari kerja keras kita. Kerja keras tetap penting. Namun kerja keras harus ditempatkan di jalur yang tepat. Jika kita berlari sangat cepat, tetapi berada di jalan yang salah, yang kita dapatkan hanyalah kelelahan. Tetapi kita juga harus jujur terhadap realitas yang lebih besar. Ada faktor lain yang sering diabaikan, yaitu struktur ekonomi. Dalam banyak negara, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, sistem ekonomi memang tidak sepenuhnya adil. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Banyak orang bekerja 8-10 jam sehari. Sebagian bahkan menerima gaji setara UMR atau di bawahnya. Setiap bulan gaji itu langsung habis untuk kebutuhan dasar. Membayar kos, membayar cicilan, membeli makanan, membayar bensin, dan kadang harus menutup utang. Ketika semua kebutuhan itu selesai dibayar, seringkali tidak banyak yang tersisa. Niat menabung ada, niat berinvestasi ada, tetapi ruang untuk melakukannya sangat sempit. Sementara orang yang sudah memiliki modal bisa menempatkan uang mereka di saham, properti, atau bisnis, uang mereka bekerja, tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga seperti yang dilakukan oleh banyak pekerja. Disinilah kita melihat sesuatu yang disebut ketimpangan ekonomi. Orang yang sudah memiliki aset akan lebih mudah menambah kekayaan. Sementara orang yang hanya memiliki tenaga harus terus menukar waktunya untuk bertahan hidup. Akibatnya, yang kaya bisa menjadi semakin kaya, dan yang bekerja keras justru sering terjebak dalam siklus yang sama. Namun memahami kenyataan ini bukan berarti kita harus menyerah. Justru sebaliknya, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Ketika kita mulai memahami bagaimana sistem bekerja, kita juga mulai mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Kita mulai berani bertanya kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jarang kita pikirkan. Apa keterampilan yang sebenarnya perlu aku pelajari agar hidupku memiliki nilai lebih? Apa yang bisa aku bangun hari ini supaya besok aku tidak selalu memulai dari nol? Bagaimana caranya agar waktu yang aku miliki tidak hanya habis untuk bekerja, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang terus berkembang? Kehidupan bukan sekadar tentang bekerja lebih keras. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap jam yang kita jalani. Tetapi kita juga harus jujur melihat realitas yang lebih luas. Dalam sistem ekonomi modern, uang seringkali lebih mudah berkembang jika seseorang sudah memiliki modal. Sementara orang yang memulai dari nol, seringkali harus bekerja berkali-kali lebih keras hanya untuk sekadar bertahan hidup. Masalahnya tidak berhenti di situ. Banyak struktur dalam sistem ekonomi justru secara tidak langsung, mengambil keuntungan dari kelompok masyarakat yang paling lemah secara finansial. Ironisnya, dalam banyak situasi justru orang miskin harus membayar lebih mahal untuk banyak hal. Misalnya begini. Karena tidak punya cukup uang untuk membeli barang berkualitas, mereka terpaksa membeli barang yang lebih murah. Namun barang murah seringkali cepat rusak, akibatnya mereka harus membeli lagi. Dan lagi. Pada akhirnya, total uang yang dikeluarkan justru bisa lebih besar. Hal yang sama terjadi pada tempat tinggal. Orang yang tidak memiliki uang muka untuk membeli rumah akhirnya harus terus menyewa. Setiap bulan uang keluar. Tetapi tidak pernah berubah menjadi aset. Sementara orang yang mampu membeli rumah, justru bisa mendapatkan kenaikan nilai properti dari waktu ke waktu. Ketimpangan ini juga terlihat jelas dalam bidang pendidikan. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi dapat memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka bisa mengikuti kursus tambahan, belajar keterampilan teknologi sejak kecil, bersekolah di institusi berkualitas, bahkan belajar di luar negeri. Selain ilmu, mereka juga mendapatkan akses informasi dan jaringan pertemanan yang sangat luas. Bayangkan dua anak yang lahir dalam kondisi berbeda. Yang satu sejak kecil sudah belajar coding,
bahasa asing, dan bertemu dengan banyak mentor. Yang satu lagi harus membantu orang tua berjualan, belajar dari fasilitas seadanya, dan berjuang sendiri. Ketika keduanya dewasa, lalu kita meminta mereka berlomba dalam kehidupan. Apakah perlombaan itu benar-benar dimulai dari garis start yang sama? Tentu tidak. Inilah kenyataan yang sering tidak dibicarakan secara jujur. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras. Kesuksesan juga sangat dipengaruhi oleh akses, kesempatan, dan lingkungan awal. Namun memahami hal ini bukan berarti kita harus menyalahkan keadaan sepanjang hidup. Kesadaran tentang sistem justru memberi kita satu keuntungan penting. Kita bisa belajar bermain lebih cerdas di dalamnya. Karena dalam banyak kasus, orang yang berhasil bukan selalu orang yang bekerja paling keras. Seringkali mereka adalah orang yang paling memahami cara kerja sistem. Mereka membangun bisnis, mereka memiliki aset. Mereka mengontrol waktu dan sumber daya mereka. Sementara banyak orang lainnya terus menukar waktu dengan uang setiap hari. Masalahnya adalah waktu manusia terbatas. Ketika kita hanya menjual waktu, maka penghasilan kita juga ikut terbatas oleh waktu tersebut. Sebaliknya, orang yang memiliki aset atau sistem bisa membuat uang mereka bergerak ke berbagai tempat. Uang mereka bekerja bahkan ketika mereka sedang beristirahat. Inilah sebabnya sebagian orang bisa pensiun lebih awal atau memiliki kebebasan waktu yang lebih besar. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena mereka membangun sesuatu yang bekerja untuk mereka. Namun penting untuk dipahami, pembahasan ini bukan tentang iri kepada orang kaya. Ini tentang memahami realitas, supaya kita bisa mengambil langkah yang lebih cerdas. Jika kita memulai dari bawah, maka kita memang harus berpikir lebih strategis, bukan hanya bekerja keras, tetapi juga perlahan mencari jalan keluar dari sistem yang menahan kita. Belajar keterampilan yang memiliki lever G, membangun aset meskipun kecil, menciptakan sesuatu yang nilainya bisa berkembang dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, menyadari bahwa kondisi kita bukan semata-mata karena kita gagal sebagai individu. Seringkali sistemnya memang tidak sepenuhnya adil. Tetapi begitu kita memahami permainannya, kita mulai bisa mencari celah untuk naik level. Mungkin tidak mudah, tetapi selalu ada kemungkinan. Disinilah konsep lever G menjadi sangat penting. Secara sederhana, lever G adalah alat atau sistem yang membuat usaha kecil kita bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Artinya kita tidak harus terus bekerja tanpa henti untuk mendapatkan hasil. Hasil tersebut bisa terus berkembang bahkan setelah usaha awal selesai. Masalahnya, banyak orang bekerja sangat keras tetapi tanpa lever G. Contoh paling umum adalah pekerjaan yang dibayar per jam. Jika kita bekerja, kita dibayar. Jika kita berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti. Tidak ada skala, tidak ada sistem yang terus berjalan. Sebaliknya, orang yang memiliki lever G, bisa bekerja sekali dan hasilnya terus mengalir. Seorang penulis menulis buku sekali, tetapi bukunya bisa dijual bertahun-tahun. Seorang kreator membuat satu video, tetapi videonya bisa ditonton jutaan kali. Seorang programmer membuat software yang bisa digunakan oleh ribuan orang. Disinilah letak perbedaannya. Kerja keras tanpa lever G seringkali seperti mendorong mobil sendirian di tanjakan. Tenaganya besar, geraknya lambat, dan kapan saja bisa berhenti karena kelelahan. Sedangkan kerja dengan lever G lebih seperti mengendarai kendaraan yang memiliki mesin. Tetap membutuhkan usaha, tetapi jauh lebih efisien. Karena itu kita perlu bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kerja keras yang kita lakukan saat ini memiliki lever G, atau semua hasilnya berhenti begitu kita berhenti bekerja? Contoh yang sederhana bisa kita lihat pada usaha kecil. Jika seseorang menjual makanan tetapi semua dikerjakan sendiri, memasak, membungkus, melayani, dan mengantar, maka sebenarnya ia bukan membangun bisnis. Ia hanya menggantikan dirinya menjadi mesin. Begitu ia sakit atau lelah, usahanya ikut berhenti. Tetapi jika ia mulai membangun sistem, melatih tim, membuat standar produksi, membangun merek yang dicari orang, maka usahanya mulai memiliki lever G. Kerjanya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaganya sendiri. Karena itu penting sekali mulai berpikir seperti ini. Dari semua yang kita lakukan hari ini, mana yang bisa terus menghasilkan di masa depan? Bagaimana cara agar kerja hari ini tetap memberi buah minggu depan, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depan? Karena hidup manusia terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk mengejar gaji setiap bulan. Tanpa lever G, banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus yang sama. Bekerja keras, mendapat penghasilan, habis untuk biaya hidup, lalu bekerja lagi,
berputar terus tanpa kemajuan yang berarti. Namun ada satu hal lagi yang sering menjadi penghalang besar. Bukan sistem, bukan ekonomi, tetapi mindset dan gaya hidup kita sendiri. Banyak orang sebenarnya ingin sukses, ingin bebas secara finansial, ingin hidup lebih tenang. Tetapi pola pikir mereka masih terjebak pada kepuasan jangka pendek. Karena ada dorongan sosial yang sangat kuat. Keinginan untuk terlihat sukses di mata orang lain, padahal kebenarannya justru sebaliknya. Kesuksesan sejati dibangun terlebih dahulu, baru kemudian gaya hidup mengikuti. Jika urutannya dibalik, gaya hidup dulu, kekayaan nanti, yang terjadi justru jebakan finansial. Inilah salah satu jebakan psikologis dalam kehidupan modern. Kita bekerja keras, lalu stres. Untuk menghilangkan stres, kita belanja, tetapi belanja itu menambah tagihan. Tagihan membuat kita semakin stres, lalu kita bekerja lebih keras lagi. Dan siklus itu terus berulang. Kerja keras, stres, belanja, stres lagi. Yang lebih ironis lagi, banyak orang sebenarnya tidak takut miskin. Mereka takut terlihat miskin. Padahal tidak ada yang salah dengan memulai dari bawah. Tidak ada yang memalukan dari membangun kehidupan secara perlahan. Ketika seseorang sedang membangun pondasi hidupnya, itu bukan berarti ia miskin. Ia hanya belum stabil. Namun karena tekanan sosial begitu kuat, banyak orang merasa harus terlihat baik-baik saja. Harus terlihat sukses. Harus terlihat mengikuti tren. Akhirnya mereka memaksakan diri membeli hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Dan tanpa sadar, mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya secara finansial. Mencicil kemiskinan mereka sendiri. Ada juga satu pola pikir lain yang sering menghambat banyak orang untuk maju. Kalimat yang sering kita dengar adalah, nanti saja mulai menabung kalau gajiku sudah besar. Padahal kenyataannya sering justru sebaliknya. Jika seseorang belum bisa mengatur uang kecil, maka ketika uangnya besar pun ia akan kesulitan mengaturnya. Masalahnya bukan pada jumlah uang. Masalahnya ada pada cara berpikir tentang uang. Uang besar tidak akan memperbaiki kebiasaan buruk. Uang besar hanya akan memperbesar kebiasaan yang sudah ada. Jika seseorang terbiasa boros ketika gajinya kecil, kemungkinan besar ia juga akan tetap boros ketika penghasilannya meningkat. Ada juga filosofi populer yang sering disalahpahami. Hidup cuma sekali. Nikmati saja. Kalimat itu sebenarnya tidak salah. Hidup memang hanya sekali. Justru karena hidup hanya sekali, kita perlu menggunakannya dengan lebih bijak. Jangan sampai kita menghabiskan hidup hanya untuk bekerja tanpa arah. Jangan sampai kita mengorbankan masa depan hanya demi kesenangan sesaat. Kenikmatan yang tidak dikendalikan seringkali berubah menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena ketika gaya hidup meningkat lebih cepat daripada penghasilan, yang terjadi adalah satu hal, kita bekerja bukan untuk merdeka, tetapi hanya untuk mengejar tagihan. Banyak orang bekerja setiap hari bukan untuk membangun masa depan. Mereka bekerja hanya untuk membayar gaya hidup yang sudah telanjur mereka ciptakan. Tentu saja kita boleh menikmati hidup. Tidak ada yang salah dengan membeli sesuatu yang kita suka. Tidak ada yang salah dengan memberi hadiah kepada diri sendiri. Tetapi kita harus berhati-hati, karena kenyamanan yang dipaksakan seringkali bukan kenyamanan sejati. Ia hanya ilusi sementara. Karena itu kita perlu belajar membedakan beberapa hal yang sangat penting. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana investasi, mana pengeluaran, mana hadiah untuk diri sendiri, dan mana sekadar pelarian dari stres. Dan mungkin pertanyaan paling jujur yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri adalah ini. Selama ini aku bekerja untuk membangun masa depan, atau hanya untuk menutup lubang gaya hidup yang aku buat sendiri? Sekarang mari kita melihat persoalan yang lebih besar. Pernahkah kita bertanya, mengapa kemiskinan sering terasa begitu sulit untuk diputus? Mengapa banyak orang sudah bekerja sangat keras, banting tulang setiap hari, tetapi kehidupan mereka tetap tidak banyak berubah? Ini bukan sekadar perasaan. Dalam ilmu ekonomi dan sosiologi, ada konsep yang disebut lingkaran kemiskinan. Sebuah siklus yang membuat seseorang sulit keluar dari kondisi ekonomi yang terbatas. Lingkarannya biasanya berjalan seperti ini. Pertama, penghasilan yang rendah membuat seseorang sulit memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Akhirnya banyak hal harus dikompromikan. Makanan seadanya, kesehatan seadanya, transportasi seadanya. Ketika memiliki anak, pendidikan pun seringkali harus menyesuaikan kemampuan yang terbatas. Langkah berikutnya seringkali adalah utang. Karena penghasilan tidak cukup,
Banyak orang akhirnya harus meminjam uang. Awalnya mungkin kecil, meminjam dari teman, menggunakan kartu kredit, atau bahkan memanfaatkan layanan pinjaman cepat, namun lama-kelamaan utang tersebut bisa bertambah besar. Yang awalnya hanya untuk menutup kebutuhan bulan ini, perlahan berubah menjadi kebiasaan menutup utang lama dengan utang baru. Masalah berikutnya muncul, ketika sebagian besar penghasilan habis. Untuk membayar cicilan, maka hampir tidak ada ruang untuk menabung. Tidak ada dana darurat, tidak ada tabungan, tidak ada investasi. Akibatnya, ketika terjadi masalah kecil sekalipun, motor rusak, anak sakit, atau kehilangan pekerjaan, orang tersebut langsung kembali jatuh ke dalam utang. Siklusnya kembali berulang. Karena tidak memiliki tabungan, banyak kesempatan juga akhirnya terlewat. Ada peluang usaha kecil tetapi membutuhkan modal, tidak bisa diambil. Ada kursus atau pelatihan yang sebenarnya bisa meningkatkan keterampilan, tetapi biayanya tidak terjangkau. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar. Jika seseorang hidup di lingkungan di mana hampir semua orang juga sedang berjuang untuk bertahan hidup, maka pola pikir yang berkembang seringkali hanya fokus pada hari ini. Yang penting cukup makan hari ini. Yang penting bisa lewat bulan ini. Jarang ada ruang untuk memikirkan strategi jangka panjang. Dan tanpa disadari, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu seringkali mengulangi pola yang sama. Putus sekolah, kerja serabutan, menikah terlalu cepat karena tekanan ekonomi, lalu siklusnya dimulai lagi dari awal. Inilah mengapa fenomena ini disebut lingkaran kemiskinan. Semakin lama berada di dalamnya, semakin sulit untuk keluar. Namun pertanyaan terpentingnya adalah, apakah lingkaran ini bisa diputus? Jawabannya, bisa. Tetapi memang tidak mudah. Langkah pertama adalah kesadaran. Jika kita merasa hidup terus berputar di tempat, bekerja keras tetapi tidak pernah benar-benar maju, itu tidak selalu berarti kita bodoh atau malas. Seringkali kita hanya sedang terjebak dalam sistem yang membuat kita sulit bergerak. Langkah berikutnya adalah perubahan kecil yang konsisten. Belajar keterampilan baru, meskipun sedikit demi sedikit, meningkatkan nilai diri secara perlahan. Mencari sumber penghasilan tambahan sekecil apapun, karena satu-satunya cara keluar dari siklus ini adalah dengan menciptakan lever G. Bukan sekadar bekerja lebih keras, tetapi membangun sesuatu yang bisa membantu kita keluar dari treadmill kemiskinan. Pada akhirnya kita kembali pada satu kesimpulan sederhana. Kerja keras memang penting, tetapi kerja keras saja tidak cukup. Kita juga perlu bekerja dengan lebih cerdas, membangun aset, menciptakan lever G, dan terus belajar sepanjang hidup. Karena hidup bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling lelah. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan cara paling bijak dalam menggunakan waktu yang kita miliki. Jika pemikiran dalam video ini membuat kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, jangan berhenti di diri kita sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin juga sedang mencari jalan keluar. Karena kesadaran yang dibagikan seringkali menjadi awal perubahan bagi banyak orang.